Selamat pagi anak-anak. Shalom. Kita ketemu lagi pada hari Minggu ini. Ya, anak-anak sudah siap belum? Sudah duduk manis? Iya. Coba sekarang anak-anak yang belum duduk manis, duduk bersama-sama yang manis untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya. Nah, kita akan memuji nama Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagu Burung Pipit yang Kecil. Monggo Pak. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan bersama-sama berdoa dulu. Duduk yang manis, tangan lipat, kita mau berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga yang maha mulia, puji syukur Tuhan, Tuhan telah memberkati kami, Tuhan telah menyertai kami dalam tidur kami semalam. Tuhan, kami bersyukur anak-anak-Mu Tuhan beri kesehatan, sehingga kami boleh bertemu kembali dalam acara sekolah minggu pada pagi hari ini ya Bapak. Tuhan, pada pagi hari ini kami anak-anak-Mu akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan berkati sehingga anak-anak-Mu boleh menerima firman-Mu dengan baik dan boleh menjalankannya sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, anak-anak, sebelum mendengarkan firman, duduk yang manis. Kita akan mendengarkan firman yang dibawakan oleh Ibu Haryani. Monggo. Shalom anak-anak. Ya, kita ketemu lagi dengan Ibu Guru yang ada di sini. Tadi sudah bernyanyi bersama dengan Ibu Ari yang cantik. Ya, kita pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diambilkan dari kitab Kejadian. Nah, kitab Kejadian itu termasuk kitab Kejadian itu perjanjian lama apa baru? Ya, Kejadian termasuk dalam kitab perjanjian lama. Iya, pinter Ribka sudah jawab. Ternyata Ribka di rumah tetap belajar, tetap baca Alkitab ya. Hebat, tiap malam ada renungan yang sudah dibuat selalu mengikuti. Ya, untuk Kejadian, kitab Kejadian hari ini diambilkan dari Kejadian 37 ayat yang pertama sampai keempat, disambung ayat 12 sampai 28. Sudah kita siapkan semuanya? Ayo, didampingi, kami mohon ibu atau bapak atau kakak untuk mendampingi adiknya, putra-putrinya untuk sekolah minggu pada pagi hari ini. Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Silpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya, yang lain. Sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia.
Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf daripada semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Pada suatu kali pergilah saudara-saudaranya menggembalakan kambing domba ayahnya dekat Sikem. Lalu ia berkata kepada Yusuf, "Bukankah saudara-saudaramu menggembalakan kambing domba dekat Sikem? Marilah, engkau kusuruh kepada mereka." Sahut Yusuf, "Ya Bapa." Kata Israel kepadanya, "Pergilah engkau melihat apakah baik keadaan saudara-saudaramu dan keadaan kambing domba." Lalu kata orang itu, ketika Yusuf berjalan ke sana kemari di padang, bertemulah ia dengan seorang laki-laki yang bertanya kepadanya, "Apakah yang kau cari?" Sahutnya, "Aku mencari saudara-saudaraku. Tolonglah katakan kepadaku di mana mereka mengembalakan kambing domba." Lalu kata orang itu, "Mereka telah pergi dari sini. Sebab telah kudengar mereka berkata, 'Marilah kita pergi ke Dotan.'" Maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu dan didapatinya lah mereka di Dotan. Dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka. Tetapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Kata mereka kepada seorang kepada yang lain, "Lihat, si tukang mimpi itu datang. Sekarang marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan seekor binatang buas telah menerkamnya, dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpinya itu." Ketika Ruben mendengar hal ini, ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Sebab itu katanya, "Janganlah kita bunuh dia." Lagi kata Ruben kepada mereka, "Janganlah tumpahkan darah, lemparkanlah dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun ini. Tetapi janganlah apa-apakan dia." Maksudnya, hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Dan mereka membawa dia dan melemparkan ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Dan mereka membawa dia dan melempar dia ke dalam sumur. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatan kepada mereka suatu kafilah orang Ismail datang dari Gilead dengan untanya yang membawa damar, balsam dan damar ladan dalam perjalanannya, mengangkat barang-barang itu ke Mesir. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, "Apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual
marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini. Tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita. Dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataannya itu. Ketika ada saudagar dari Midian, saudara-saudaranya mendengar perkataannya itu. Yusuf diangkat ke atas dan dari dalam sumur itu kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 shikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Nah, sudah mendengarkan semua anak-anak? Pinter, sudah membaca bareng-bareng? Nah, kita kalau memperhatikan firman Tuhan tadi, ya, kita memperhatikan firman Tuhan tadi, Yusuf adalah salah satu anak dari Bapak Yakub. Kalau kamu masih ingat, Bapak Yakub itu mempunyai anak jumlahnya sangat banyak. Ya, ada yang tahu jumlahnya berapa anaknya Bapak Yakub? 12, pinter. Anaknya Bapak Yakub itu ada 12 yang laki-laki. Salah satunya adalah Yusuf. Yusuf paling dikasihi oleh Bapak Yakub. Kenapa paling dikasihi? Karena Yusuf lahir di masa tua Bapak Yakub, sehingga paling dikasihi. Yusuf awalnya mereka selalu mengembalakan kambing domba itu bersama-sama dengan saudara-saudaranya itu. Tetapi karena dia bermimpi, menceritakan mimpinya, menjadikan saudara-saudaranya itu menjadi iri hati, menjadi marah. Dan mereka kemudian berupaya bagaimana untuk menyingkirkan si Yusuf tadi. Coba bayangkan, kalau dalam satu rumah ada iri hati, ada kebencian, kira-kira ada damai enggak di rumah itu? Kira-kira ada kasih sayang enggak yang ada di rumah itu? Nah, oleh karena itu, karena tadi Yusuf, yang sebenarnya Yusuf itu amat baik, tetapi karena ayahnya yang membeda-bedakan, menjadikan saudaranya itu iri hati. Saudaranya berusaha membunuh, tetapi Ruben tadi mengatakan kita jangan membunuh adik kita sendiri. Yehuda kemudian mengusulkan dijual. Akhirnya Yusuf dijual. Nah, kita perhatikan dulu sebentar, kita tayangan video sekilas ini. Kita perhatikan ya tayangan videonya. Jangkrik dan semut. Suatu ketika, jangkrik dan para semut hidup bersama di padang rumput. Sepanjang hari, para semut bekerja keras, mengumpulkan gandum dari ladang yang jauh. Mereka biasa bekerja disiplin. Mereka pergi ke ladang tiap pagi begitu hari terang, dan pulang mengangkut bulir gandum berat diseimbangkan di kepala. Mereka menyimpan bulir gandum di sarang mereka, lalu kembali ke padang untuk mengambil lagi. Di sisi lain, si jangkrik pemalas tiduran saja sepanjang hari dalam keteduhan, bernyanyi sendiri dan makan enak. Ia menikmati hidupnya tanpa peduli apa yang akan terjadi. Ia selalu mengasihani semut-semut yang bekerja keras tiap hari. Hari-hari berlalu. Si jangkrik melompat malas di rumput, hangat, senang, dan kenyang. Bernyanyi-nyanyi pada diri sendiri karena hidupnya baik. Sementara para semut mengangkut bulir gandum ke sarang mereka dengan susah payah. Suatu hari, saat para semut sedang mengangkut bulir, salah satu semut jatuh karena bulir terlalu berat. Ia lelah dan terluka. Bukan membantu si semut, si jangkrik malah menertawainya. Si semut bertanya, "Pak Jangkrik, bolehkah bantu aku membawa bulir ini sampai sarangku? Aku akan sangat berterima kasih padamu.
Tapi si jangkrik mengabaikannya dan terus bermain musik. Dengan bersusah payah, si semut mengangkut bulir itu. Kenapa kau bekerja keras, semut? Kata si jangkrik. Ayo, istirahatlah sejenak dan dengarkan laguku. Ini musim panas, hari-hari panjang dan cerah. Mengapa membuang hari cerah dengan bekerja keras? Semut itu mengabaikannya dan terus berjalan ke ladang sedikit lebih cepat. Ini hanya membuat si jangkrik tertawa makin keras. Dasar kau semut payah. Ia mengatai semut itu. Mari, ayo menari bersamaku. Lupakanlah kerja, nikmatilah musim panas. Aku membantu mengumpulkan makanan untuk musim dingin. Kata si semut. Kusarankan kau lakukan yang sama. Kenapa pusing musim dingin? Kata si jangkrik. Kita punya banyak makanan sekarang. Masih banyak waktu untuk bersiap untuk musim dingin. Tapi si semut tahu yang ia lakukan dan terus bekerja. Si jangkrik melompat pergi melintasi padang rumput, bernyanyi dan menari. Ini berlangsung selama berhari-hari. Daripada bekerja dan bersiap untuk musim dingin, si jangkrik lebih memilih menari, bernyanyi, dan bermain. Ia tak sadar hari-hari musim panas tidak akan berlangsung selamanya. Sebentar lagi hari-hari dingin akan tiba. Musim panas jadi musim gugur. Musim gugur jadi musim dingin. Matahari tak terlihat. Siang jadi pendek dan kelabu. Malam panjang dan gelap. Cuaca jadi dingin dan hujan salju mulai turun. Si jangkrik gemetaran dirundung angin dingin. Ia mencoba membungkus diri dengan daun kering, tapi angin kencang bahkan menerbangkan itu. Ia kelaparan dan tak bisa menemukan makanan. Ia yakin kalau ia tidak makan, ia akan mati. Ia merasa lemah dan sadar si semut benar dan seharusnya ia sudah bersiap-siap. Si jangkrik tidak ingin bernyanyi lagi. Ia kedinginan dan kelaparan. Ia tak punya tempat untuk berteduh dan tidak ada makanan. Padang rumput dan ladang tertutup salju. Tidak ada makanan yang bisa ditemukan. Aduh, bagaimana ini? Aku harus kemana? Si jangkrik merintih. Ia tidak mengira musim dingin ini lebih parah dari biasanya. Dan karena ia tidak menyimpan makanan sendiri atau membantu yang lain, ia tidak akan hidup sampai musim panas berikutnya. Ia tidak punya tempat berlindung dari salju. Ia kelaparan dan sekarat. Sementara ia melihat para semut menikmati makanan persediaan dari musim panas. Aku akan ke tempat semut, minta makanan dan tempat berteduh. Kata si jangkrik menyemangati diri. Jadi ia tertatih ke sarang semut dan mengetuk pintu. Halo semut. Katanya ceria. Aku di sini untuk bernyanyi sambil menghangatkan diri di perapian kalian dan kalian bisa mengambilkan makanan untukku. Tidak, Pak Jangkrik. Kami tidak ingin mendengar nyanyianmu. Ia memohon pada mereka agar membiarkannya masuk dan meminta makanan. Kalau tidak dia akan mati. Apa? Teriak para semut terkejut. Tidakkah kau menyimpan apapun untuk musim dingin? Apa saja yang kau lakukan sepanjang musim panas? Aku tidak menyimpan makanan. Si jangkrik mengeluh. Aku terlalu sibuk bermain musik sehingga tidak sadar musim panas lewat. Para semut menggelengkan kepala, berbalik dan meneruskan kerja mereka. Si semut yang pernah minta bantuan pada si jangkrik menatapnya dan berkata, Sepanjang musim panas, aku bekerja keras. Tapi kau mengejekku, bernyanyi dan menari.
Seharusnya kau memikirkan musim dingin. Cari saja tempat lain untuk bernyanyi, Jangkrik. Tidak ada kehangatan atau makanan untukmu di sini. Si semut menutup pintu tepat di wajah si Jangkrik. Si Jangkrik tidak bisa apa-apa kecuali menangis. Selesai. Ya, terima kasih sudah memperhatikan tayangan video tadi. Tayangan video tadi yaitu cerita tentang semut dan Pak Belalang. Semut yang bekerja rajin dan Pak Belalang yang apa tadi? Sombong, tidak mau bekerja. Tetapi apa akhirnya yang terjadi? Nah, Pak Belalang menjadi apa? Menderita sendiri, celaka sendiri. Nah, Yusuf sama seperti si semut tadi, yang dengan sungguh-sungguh, yang dengan sukarela menghadapi segala sesuatu yang telah ia terima. Awalnya ia hidup bahagia dengan siapa? Seluruh keluarganya. Tetapi kemudian dia harus menderita, dia harus mengalami banyak hambatan, menghadapi banyak rintangan yang seperti semut-semut tadi yang menghadapi banyak rintangan untuk mengumpulkan apa? Makanan. Kalau tadi Yusuf yang sudah berusaha semaksimal mungkin, kemudian dia mendapatkan perlakuan, tetapi kemudian ia ternyata rencana Tuhan yang indah, semuanya itu sudah direncanakan Tuhan. Yusuf yang tadi dijual ke Mesir nanti akan memberikan kebahagiaan, akan memberikan jalan keluar yang baik untuk saudara-saudaranya, untuk keluarganya, yang pada saat nanti akan ada terjadi kelaparan. Itulah rencana Tuhan yang ada, itu selalu indah. Demikian juga coba anak-anak, rencana Tuhan di dalam hidup kita. Kalau saat ini kita sering menghadapi apa? Harus belajar di rumah, harus tidak boleh saling jabat tangan sementara. Kenapa? Kita harus jaga, kita harus ikuti aturan pemerintah, kita harus hadapi semua halangan, semua rintangan yang ada itu. Semuanya Tuhan akan memberikan rencana yang indah pada saatnya nanti. Suatu saat nanti kita pasti bertemu lagi, berkumpul lagi, bersendagurau lagi, berjabatan tangan lagi, bersekolah bersama, sekolah minggu bersama lagi. Nah, rancangan indah Tuhan begitu indah untuk kita. Demikian juga rancangan yang Tuhan berikan untuk Yusuf yang sangat indah. Amin. Ya, sudah anak-anak tadi baru saja mendengarkan firman Tuhan dari yang dibawakan oleh Ibu Haryani. Sudah tahu kan? Tadi firmannya tentang apa ya? Tentang kita harus bersabar walaupun banyak sekali rintangan. Kita tidak boleh sementara tidak boleh berjabat tangan. Misalkan ini ada aturan dari pemerintah, sementara kita untuk menjaga kesehatan kita benar-benar harus apa ya? Kita tidak boleh jalan-jalan dulu, tidak boleh bepergian dulu. Kita tidak boleh berjabat tangan dengan teman, kita harus menutup muka kita misalkan, tapi matanya jangan ditutup. Nah, itu kita harus menjaga kesehatan kita. Kita harus ikut aturan apa yang dianjurkan oleh pemerintah agar kita tetap sehat. Nah, kita walaupun kita mendapat rintangan seperti tadi semut, mau membawa makanan aja rintangannya banyak sekali. Nah, kita harus ikut seperti si semut tadi, walaupun rintangan sangat banyak, sangat berat, kita harus tetap semangat, kita harus tetap berdoa kepada Tuhan. Tuhan pasti akan berikan jalan yang terbaik bagi anak-anak. Oke? Iya, yuk kita akan memuji nama Tuhan kembali dan akan mempersembahkan persembahan buat Tuhan. Mari Pak.
penutup yang dibawakan oleh Ibu Haryani. Ayo anak-anak, kita akan bersama-sama kegiatan sekolah minggu hari ini mau kita tutup. Kita mau berdoa, kita mau menghaturkan persembahan kepada Tuhan. Kita bersama-sama doa. Tuhan Yesus, kami menghadap kehadirat-Mu lagi, mengucapkan puji syukur serta terima kasih atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kami tahu rancangan Tuhan yang begitu indah pada kehidupan kami, pada keluarga kami, kepada kami masing-masing. Tuhan, berikan rancangan yang indah itu pada kami. Berikan kami kekuatan, kemampuan untuk menghadapi segala rintangan hambatan yang harus kami hadapi. Tuhan, kami juga telah mengumpulkan persembahan yang kami ambil dari berkat Tuhan yang melimpah pada kehidupan kami, yang kami persembahkan pada pagi hari ini, biarlah dapat dipergunakan untuk menyebarluaskan kerajaan-Mu di muka bumi ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, anak-anak, sekolah minggu untuk hari ini sampai di sini. Kita ketemu lagi minggu depan. Ya, walaupun masih dengan bersama-sama tidak berkumpul, tetapi kita bisa bertemu lagi minggu depan dengan tetap seperti ini. Ya. Bye.